Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Ibu dan Bapak Guru yang saya hormati dan banggakan. Tahun lalu adalah tahun yang penuh ujian. Kita semua tersandung dengan adanya pandemi. Guru dari Sabang sampai Merauke terpukul secara ekonomi, terpukul secara kesehatan, dan terpukul secara batin. Guru mau tidak mau mendatangi rumah-rumah pelajar untuk memastikan mereka tidak ketinggalan pelajaran. Guru mau tidak mau mempelajari teknologi yang belum pernah mereka kenal. Guru menyederhanakan kurikulum untuk memastikan murid mereka tidak belajar di bawah tekanan. Guru di seluruh Indonesia menangis melihat murid mereka semakin hari semakin bosan, semakin kesepian, dan kehilangan disiplin. Tidak hanya tekanan psikologis karena pembelajaran jarak jauh, banyak guru mengalami tekanan ekonomi untuk memperjuangkan keluarga mereka agar bisa makan. Sangat wajar jika dalam situasi ini banyak guru yang terdemotivasi. Tapi ternyata ada fenomena yang tidak terkira. Saat saya menginap di rumah guru honorer di Lombok Tengah, saat saya menginap di rumah guru penggerak di Yogyakarta, saat saya menginap bersama para santri di pesantren di Jawa Timur, saya sama sekali tidak mendengar kata putus asa. Saat sarapan dengan mereka, saya mendengarkan terobosan-terobosan yang mereka inginkan di sekolah mereka. Wajah mereka terlihat semangat membahas platform teknologi yang cocok dan yang tidak cocok untuk mereka. Dengan penuh percaya diri, mereka memuji dan mengkritik kebijakan dengan hati nurani mereka. Disitulah saya baru menyadari bahwa pandemi ini tidak memadamkan semangat para guru, tapi justru menyalakan obor perubahan. Guru-guru se-Indonesia menginginkan perubahan dan kami mendengar. Guru se-Indonesia menginginkan kesempatan yang adil untuk mencapai kesejahteraan yang manusiawi. Guru se-Indonesia menginginkan akses terhadap teknologi dan pelatihan yang relevan dan praktis. Guru se-Indonesia menginginkan kurikulum yang sederhana dan bisa mengakomodasi kemampuan dan bakat setiap muridnya yang berbeda-beda. Guru se-Indonesia menginginkan pemimpin-pemimpin sekolah yang berpihak kepada murid, bukan pada birokrasi. Guru se-Indonesia ingin kemerdekaan untuk berinovasi tanpa dijajah oleh keseragaman. Sejak pertama kali kami cetuskan, sekarang Merdeka Belajar sudah berubah dari sebuah kebijakan menjadi suatu gerakan. Contohnya, penyederhanaan kurikulum sebagai salah satu kebijakan Merdeka Belajar berhasil melahirkan ribuan inovasi pembelajaran. Gerakan ini makin kuat karena ujian yang kita hadapi bersama. Gerakan ini tidak bisa dibendung, tidak bisa diputarbalikkan, karena gerakan ini hidup dalam setiap insan guru yang punya keberanian untuk melangkah ke depan menuju satu tujuan utama, mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena itu, saya tidak akan menyerah untuk memperjuangkan Merdeka Belajar demi kehidupan dan masa depan guru se-Indonesia. Terima kasih yang sebesar-besarnya
kepada semua guru senusantara atas pengorbanan dan ketangguhannya. Merdeka Belajar ini sekarang milik Anda. Salam Merdeka Belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. Terima kasih untuk ketangguhan Anda. Terima kasih bagi teman-teman yang datengin rumahnya pelajar buat ngajarin mereka selama pandemi. Terima kasih bagi teman-teman yang gaptek tapi belajar semua platform teknologi. Terima kasih bagi guru-guru yang masih aja bisa belajar ngajarin anak-anak PJJ walaupun kondisi ekonominya terpukul dahsyat sehingga harus seling-selingan jual-jualan di pasar sambil ngajar. Itu luar biasa. Dan satu hal yang membuat saya sangat bingung tapi senang adalah dari semua perjalanan saya di seluruh Indonesia bertemu dengan guru honorer, bertemu dengan guru penggerak, bertemu dengan kepala sekolah, nggak pernah ada sekalipun kata putus asa itu keluar. Ini hal yang luar biasa dan menginspirasi kami semua. Saya senang sekali di sini karena di dalam audiensi kita sebenarnya ada dua orang spesial, ibu dan bapak kos saya. Ibu Nuri mana Bu Nuri? Nah, Bu Nuri bisa dikasih lampu tuh Bu Nuri. Nah, Bu Nuri. Pak Sukardi mana Pak Sukardi? Tuh dia di sebelahnya. Terima kasih nih kalau bagi yang nggak tahu, saya tinggal di rumahnya Bu Nuri sama di rumahnya Pak Sukardi. Saya disuguhin berbagai macam makanan yang enak-enak dan akhirnya ngobrol-ngobrol mengenai apa sih suka dukanya menjadi guru bukan hanya di masa pandemi tapi sampai sebelum pandemi pun. Dan ini merupakan hal yang begitu menantang menjadi guru. Bayangkan, sudah dijajah oleh keseragaman, dijajah oleh regulasi, kesejahteraannya banyak yang masih belum terjamin. Ya, ini adalah masa yang luar biasa menantang. Jadi kadang-kadang waktu itu saya menanya sama Pak Sukardi, jadi ngapain jadi guru? Ngapain jadi guru? Kalau digaji cuma 500.000 sebagai guru honorer itu ngapain jadi guru? Ternyata Pak Sukardi bilang dia ditawarin pernah kerja 2 bulan, gajinya sampai 8 juta sebulan. Hampir 2 bulan gak betah balik menjadi guru honorer. Apa itu? Tolong tepuk tangan buat Pak Sukardi. Itu adalah indikator bahwa banyak sekali guru-guru kita di seluruh Indonesia bekerja karena itu adalah panggilannya dia. Bukan untuk uang, bukan untuk mencari kerjaan yang stabil saja, tetapi untuk benar-benar berbakti. Dan itulah alasannya kenapa saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Hari ini kita ada beberapa acara, tapi sebelum itu ada suatu hal mungkin sedikit saya jelaskan, ada sedikit surprise juga hari ini, saya senang sekali. Yang pertama adalah mohon Bapak Ibu Guru mengetahui bahwa tahun depan kita akan meluncurkan berbagai macam program untuk guru. Seperti kita tahu, kita akan terus mendorong rekrutmen P3K untuk memastikan bahwa semua guru honorer bisa ikut tes seleksi dan yang lolos mendapat formasi. Itu udah pasti prioritas pertama kita. Karena kalau nggak bisa menafkahi keluarga saja gimana mau kualitas. Kedua, kita akan meluncurkan berbagai macam platform teknologi, bukan hanya bagi-bagi laptop dan proyektor terbesar di sejarah Indonesia, tetapi kita juga akan memberikan berbagai macam pelatihan online yang bisa diikuti guru-guru secara mandiri sesuai kebutuhannya, bukan belajar teori-teori doang, yang praktis dari guru untuk guru, relevan dan praktis. Itu kuncinya. Dan kita akan mulai menawarkan kurikulum yang jauh lebih merdeka. Sekarang lagi dites di sekolah-sekolah penggerak. Kurikulum yang satu bisa dimengerti oleh guru. Kedua, fleksibel sehingga guru boleh mengadaptasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan murid-muridnya. Dan ketiga, memberikan kesempatan untuk guru berkreasi dan berinovasi. Sehingga proses pembelajaran itu jauh lebih mudah.
Jadi kita bukannya ganti menteri, ganti kurikulum, bukan. Kurikulum yang akan kita tawarkan tahun depan adalah kurikulum yang memberikan kemerdekaan kembali kepada guru-guru. Yang masuk akal adalah guru itu sesuai dengan kemampuan murid dan kebutuhan murid masing-masing. Terima kasih Bu Ria. Iya. Saya kepengen nanya Pak Soekardi nih, Pak Soekardi, banyak teman-teman kita di daerah yang mungkin sulit melewati tes seleksi ya, mungkin mereka ronde pertama masih gagal atau mereka belum mengambil tes P3K ini. Apa yang Pak Soekardi ingin bilang kepada mereka bagi teman-teman yang belum lolos seleksi atau belum dapat formasi? Silakan Pak Soekardi. Terima kasih Mas Menteri. Tapi singkat aja Pak, Ya, waktunya 30 detik. Bagi teman-teman yang masih belum lulus di tahap pertama, tingkatkan terus kemampuannya di tahap kedua karena ada memang PG-nya diturunkan Pak ya. Nah jadi jangan putus asa, masih ada kesempatan banyak karena 1 juta guru akan diprogramkan sama Mas Menteri untuk mengangkat kesejahteraan bagi teman-teman yang honor. Cuman itu Mas. Terima kasih Pak Soekardi. Jadi tolong didengar ya teman-teman, bagi semua guru honorer jangan putus asa, masih bisa ada 3 kali mengambil tesnya ya. Sudah dikasih afirmasi dari usia, afirmasi umur 50 tahun, afirmasi passing grade-nya yang tes teknis. Jadi sekarang mendingan usahanya jangan terus minta afirmasi, usahanya ya belajar. Belajar, tolong teman-teman yang lain juga bantuin agar belajar. Saya ingin semuanya lolos seleksi ini. Kita pun akan berjuang untuk memastikan formasi itu ada tahun depan ya. Jadi tolong dukung kita, tapi dukungnya dengan belajar gitu. Bu Nuri, tolong kalau ada beberapa pepatah kata yang bisa disebut Bu Nuri untuk guru, nggak usah guru penggerak deh, guru aja. Apa pesan Bu Nuri untuk guru itu bisa menjadi guru yang baik? Apa pesan singkatnya? Harus seperti apa? Oke. Pesan untuk guru, teman-teman guru di seluruh Indonesia, jadilah guru dengan mendidik dengan hati. Dan selalu pentingkan siswa murid kita nomor 1. Kebahagiaan anak-anak kita harus menjadi prioritas utama. Lakukan sekarang juga dan mulai saat ini juga. Mari kita, perubahan tidak bisa kita lakukan sendiri, tapi kita harus bersama-sama. Mari kita bersama bergerak, tergerak dan menggerakkan dengan cara berubah, berbagi dan kolaborasi. Terima kasih Bu Nuri. Maaf kita ini udah kehabisan waktu, jadi izinkan saya menutup. Pertama tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Soekardi, Bu Nuri sama Bu Ria. Ini 3 orang jagoan yang mewakilkan elemen-elemen yang sangat variatif di dalam semua transformasi yang dilakukan Merdeka Belajar. Bagi guru honorer, kesejahteraan temanya. Ya, bagi guru penggerak, kepemimpinan. Gimana nih sekarang untuk menjadikan Bu Nuri ini semua jadi kepala sekolah dan pengawas di masa depan ya, untuk memimpin perubahan ini. Dan untuk sekolah-sekolah penggerak menjadi tempat kita bereksperimentasi dengan kurikulum yang jauh lebih merdeka, sehingga pas udah nemuin jagoan-jagoan kayak Pak Soekardi sama Bu Nuri, kurikulumnya jangan sampai membelenggu mereka. Mereka harus dilepaskan dan dimerdekakan untuk bisa mengikuti apa filsafat Ki Hajar Dewantara, yaitu merdeka belajar dan berpihak kepada murid. Terima kasih Bapak Ibu Guru, selamat menikmati acara.